Sebanyak 30 peserta pencari kerja orang asli Papua melaksanakan pelatihan komputer berbasis kompetensi selama 1 bulan. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul, Roni Omba dan Marlinus, berharap agar surat putusan pelantikan mereka segera diusulkan ke Gubernur Papua Selatan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya demi kelancaran roda pemerintahan. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basolong semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Selasa 23 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Sebanyak 30 peserta pencari kerja orang asli Papua melaksanakan pelatihan komputer berbasis kompetensi selama 1 bulan. Pelatihan komputer yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan yang diikuti oleh 30 peserta pencari kerja, yakni peserta yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Pelatihan komputer ini guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam penggunaan komputer serta teknologi informasi, baik individu maupun kelompok. Dalam sambutan Bupati Bovendigul melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Insinyur Fahrudin Isnanto mengatakan, kegiatan pelatihan komputer berbasis kompetensi ini bukan hanya sebuah pelatihan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan generasi penerus orang asli Papua agar mampu bersaing dan berpartisipasi secara efektif di dunia digital yang terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan pelatihan komputer berbasis kompetensi ini bukan hanya sebuah pelatihan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan generasi penerus orang asli Papua agar mampu bersaing dan berpartisipasi secara aktif di dunia digital yang terus berkembang. Saya yakin bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengoperasional komputer, tapi juga memperluas wawasan tentang berbagai peluang yang bisa diakses melalui teknologi informasi. Saya berharap program-program pelatihan semacam ini dapat terus dilaksanakan di masa yang akan datang, agar lebih banyak lagi orang asli Papua yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital. Dirinya juga meyakini setelah mengikuti pelatihan, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengoperasian komputer, tetapi juga memperluas wawasan mereka tentang berbagai peluang yang bisa diakses melalui teknologi informasi. Ia juga berharap agar program pelatihan semacam ini dapat terus dilaksanakan di masa yang akan datang, agar lebih banyak lagi orang asli Papua yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital ini. Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana, narasumber, instruktur, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya pelatihan ini, khususnya kepada PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi keamanan informasi dalam menggunakan media digital. Kegiatan ini menyasar pada pelajar sebagai langkah membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan agar lebih bijak dalam menggunakan media digital. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Panyunglangi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting sebagai upaya bersama untuk membekali para pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media digital secara cerdas. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap para pelajar mampu memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi, meningkatkan literasi digital untuk memilah informasi yang benar dan bermanfaat, serta menjadi agen perubahan yang menularkan kebiasaan positif di media sosial. Melalui kegiatan ini, para pelajar mampu memahami pentingnya memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi di dunia digital. Yang kedua, meningkatkan literasi digital
untuk memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Dan yang ketiga, menjadi agen perubahan yang mampu menularkan kebiasaan positif dalam menggunakan media sosial. Hadirin yang berbahagia, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Diskominfo memiliki tanggung jawab mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Maria juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, sebab ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari para narasumber akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan generasi muda yang cerdas, beretika, dan mampu menjaga keamanan informasi demi masa depan bangsa. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Ursula melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Sosialisasi keamanan informasi digital yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul bagi siswa-siswi SMA Santo Yosep Tanah Merah ini menjadi langkah penting dalam menanamkan kesadaran pelajar tentang perlindungan data pribadi serta ancaman yang mengintai di dunia maya. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Aula Bung Hatta Kodim 1711 Bovendigul menghadirkan pemateri Sandimen Ali Pratama dari Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dalam laporannya, Kepala Seksi Bidang Persandian, Esther Yvonne Wiyama menyampaikan bahwa kegiatan ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tak hanya itu, Peraturan Kabupaten Bovendigul Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan persandian juga menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dalam menggunakan media digital bagi siswa-siswi orang asli Papua SMA Santo Yosep Tanah Merah adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pelaksanaan. A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 15 dan 16 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. C. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan D. Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan persandian. 2. Esther juga menambahkan bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak 80 peserta dari siswa-siswi orang asli Papua SMA Santo Yosep Tanah Merah, di mana kegiatan ini menggunakan dana otsus. Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab bagi para pelajar, khususnya orang asli Papua dari SMA Santo Yosep Tanah Merah, dalam menjaga keamanan informasi pribadi dan digital di tengah perkembangan teknologi. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Ursula melaporkan. Bapak-Bapak Saudara semua, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Omba dan Marlinus secara resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih periode 2024 sampai 2029. Dalam rapat paripurna pengumuman pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul karena berakhir masa jabatannya dan pengumuman pengusulan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penetapan ini menandai akhir dari proses demokrasi yang panjang, termasuk pemungutan suara ulang yang digelar beberapa waktu lalu. Setelah melalui tahapan pemilu yang panjang dan menegangkan, termasuk proses pemungutan suara ulang, KPU Kabupaten Bovendigul secara resmi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Omba dan Marlinus secara resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih periode 2024-2029 sebagai pemenang dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul. Dalam sambutannya mewakili pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengatakan, rapat paripurna pengumuman pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul karena berakhir masa jabatannya dan pengumuman pengusulan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 merupakan momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Bovendigul. Proses panjang tahapan pemilu telah dilalui bersama, mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan suara ulang, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul, dan pada akhirnya tibalah saatnya mendengar secara resmi pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Hari ini merupakan momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Bovendigul. Proses panjang
akhirnya tibalah saat ini mendengar secara resmi pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan bupati terpilih yang akan memimpin daerah ini selama 5 tahun ke depan. Sekda juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, aparat keamanan TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang telah bekerja keras menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Ia juga memberikan penghormatan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah berkompetensi dalam semangat demokrasi yang sehat. Pemilihan telah usai, saatnya kita kembali bersatu sebagai satu keluarga besar masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi sekat, karena tujuan kita bersama adalah membangun Kabupaten Bovendigul yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak bersorong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang.
Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bovendigul, Roni Omba dan Marlinus berharap agar surat putusan pelantikan mereka segera diusulkan ke Gubernur Papua Selatan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses pelantikan dapat dilakukan secepatnya demi kelancaran roda pemerintahan. Setelah ditetapkan sebagai pasangan kepala daerah terpilih periode 2024-2029 dalam rapat paripurna DPRK, pasangan calon bupati berharap agar tahapan pengusulan SK pelantikan dapat segera diselesaikan karena masyarakat sudah menunggu pelayanan pemerintahan baru. Calon Bupati Bovendigul Roni Omba berharap setelah paripurna oleh DPRK Bovendigul secepatnya didorong ke Gubernur dan juga selanjutnya ke Mendagri, sehingga dari Mendagri bisa secepatnya dibuatkan SK sehingga proses pelantikan ini dapat segera dilakukan oleh Gubernur. Karena masyarakat Bovendigul sudah merindukan pimpinan baru dan juga mereka merindukan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi juga di sisi pemerintahan karena selama ini roda pemerintahan tidak berjalan baik. Harapan kami setelah paripurna oleh DPR ini, kalau bisa secepatnya didorong ke Gubernur dan juga selanjutnya ke Mendagri, sehingga dari Mendagri bisa secepatnya juga buatkan SK sehingga proses pelantikan ini dapat segera dilakukan oleh Gubernur. Karena jujur memang masyarakat Bovendigul ini sudah merindukan pimpinan baru dan juga mereka merindukan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga di sisi pemerintahan. Jujur kami melihat bahwa memang ada sedikit tersendat di pemerintahan kami. Roni juga mengungkapkan ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat sehingga untuk secepatnya dilantik dan ia meminta dukungan semua stakeholder, SKPD yang ada, OPD yang ada, untuk saling membantu sehingga visi misi dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati terpilih Marlinus mengatakan bahwa untuk segera dilantik karena masyarakat sangat merindukan dan menginginkan pelayanan baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan, tetapi untuk melaksanakan pelantikan masih memerlukan beberapa tahapan, yaitu harus melakukan pengusulan ke Gubernur, Gubernur ke Mendagri, dan setelah itu Gubernur menentukan jadwal pelantikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa memang kerinduan masyarakat itu ingin segera ada pelantikan sehingga pelayanan baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun masyarakat segera dilaksanakan. Namun tidak secepat itu, tidak seperti yang kita harapkan karena masih ada beberapa tahapan yang kita harus lewati, antara lain pengusulan ke Gubernur ke Mendagri, lalu dari Mendagri ke untuk menentukan jadwal pelantikan. Marlinus juga meminta kepada masyarakat Bovendigul agar tetap bersabar untuk bersama-sama menantikan jadwal pelantikan karena hal ini membutuhkan proses terutama pengusulan dari Gubernur ke Mendagri, dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk tenang dan bersabar sehingga tahapan selanjutnya bisa berjalan dengan aman dan damai. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Basurong semua, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul berikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih periode 2024 sampai 2029, disertai harapan agar kepemimpinan baru mampu membawa perubahan nyata, membangun keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga persatuan dalam kerukunan daerah ini. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terpilih periode 2024-2029 mendapat ucapan selamat atas keberhasilan mereka memenangkan kontestasi demokrasi daerah.
Harapan besar kini disematkan kepada kepemimpinan baru agar mampu menjawab berbagai tantangan yang tengah dihadapi masyarakat. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Tugas dan tanggung jawab besar menanti di depan. Masyarakat Kabupaten Bovendigul menaruh harapan agar kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan nyata, membangun keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga persatuan dan kerukunan di daerah ini. Kepada pasangan calon bupati terpilih, saya mengucapkan selamat tugas dan tanggung jawab besar menanti di depan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Menaruh harapan agar kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan nyata dan membangun keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kebersamaan dan dalam masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung bersama kepemimpinan yang baru dengan doa dan kerja sama yang nyata. Karena pembangunan tidak mungkin berhasil tanpa persatuan, kebersamaan, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dengan penuh syukur dan harapan, marilah kita jadikan momentum penetapan ini sebagai awal baru untuk melangkah bersama membangun Kabupaten Bovendigul yang lebih baik di masa depan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen, ngubagenep, ngubagenep, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.